Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Pemerintahan Amerika Serikat, di mana Presiden Joe Biden dilaporkan telah mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatan Paman Sam untuk menyerang wilayah negara Rusia. Hal ini dikatakan dua pejabat Washington dan seorang sumber yang mengetahui keputusan tersebut pada minggu waktu setempat. Ini menjadi pembalikan signifikan kebijakan AS dalam keterlibatannya di perang Rusia-Ukraina. AS sebelumnya menahan diri terhadap keputusan tersebut. Padahal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memang telah memohon Barat untuk mengizinkan militer Ukraina menggunakan senjata AS untuk menyerang target militer Rusia yang jauh dari perbatasannya. AS khawatir persetujuan akan membawa negerinya ke dalam pertempuran langsung dengan Moskow yang berimplikasi pada pecahnya Perang Dunia III. Perubahan kebijakan ini menjadi kejutan baru Biden di tengah kekalahan calon presiden asal partai pendukungnya, Partai Demokrat di pemilu AS 5 November lalu. Sementara itu dalam pidatonya, Zelensky mengatakan rudal AS akan berbicara sendiri. Hal ini mengonfirmasi kemungkinan serangan ke Rusia dalam waktu dekat. Kita ke hot news yang berikutnya. Serangan penusukan di sekolah kejuruan terjadi di China. Ini menjadi kejadian fatal kedua setelah sebelumnya penabrakan massal terjadi di Zhuhai, China Selatan awal pekan lalu. Mengutip Reuters, kejadian ini terjadi Sabtu waktu setempat di Sekolah Kejuruan Seni dan Teknologi Wuxi Vocational College di Yixing, bagian dari kota Wuxi di Provinsi Timur Jiangsu. Tersangka merupakan seorang pria 21 tahun yang ditangkap di tempat kejadian, merupakan mantan siswa sekolah tersebut. Secara rinci, saksi mata mengatakan sempat melihat para siswa berlarian dengan membawa koper mereka. Tersangka disebut datang kala kelas masih berlangsung. Sementara itu, seorang profesor Universitas Fudan mengatakan kasus-kasus balas dendam tanpa pandang bulu terhadap masyarakat di China kini mulai terjadi. Ciri umumnya sama, di mana tersangka merasa kurang beruntung dan memiliki masalah kesehatan mental, di mana mereka percaya telah diperlakukan tidak adil dan tak memiliki cara untuk didengar. Ya, harga emas ambruk di tengah ekspektasi pemotongan suku bunga yang lebih sedikit agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang menguatkan dolar mengurangi daya tarik emas bagi investor. Meski demikian, pada awal perdagangan hari ini, Senin 18 November, emas berada di level 2.573,29 dolar AS per troy ounce, menguat 0,47% dari posisi sebelumnya. Di sisi lain, indeks dolar mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari sebulan, membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS terus meningkat setelah data menunjukkan bahwa penjualan retail di ekonomi terbesar dunia itu naik lebih dari yang diperkirakan pada bulan lalu. Para ekonom percaya bahwa rencana tarif Presiden terpilih Donald Trump dapat memicu inflasi yang berpotensi memperlambat siklus pelonggaran suku bunga oleh The Fed, di mana suku bunga yang lebih tinggi membuat emas sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil menjadi kurang menarik untuk disimpan. Analis pasar di Kinesis Money, Carlo Alberto de Casa mengatakan, hingga saat ini emas terkena dampak negatif akibat terpilihnya Trump, tetapi ini dapat berubah jika muncul lebih banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam jangka menengah. Ya, kita ke hot news yang terakhir, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyebab tergerusnya pendapatan masyarakat selama ini. Salah satunya adalah judi online. Menurut Sri Mulyani, judi online telah mengikis daya beli masyarakat, padahal ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi masyarakat. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91% pada kuartal 3 2024. Lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal 2 2024 sebesar 4,93%. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Helios, Nailul Huda mengatakan, motif masyarakat bermain judi online didasari oleh kebutuhan akan pendapatan atau pemasukan tambahan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sepanjang semester 1 2024, nilai transaksi judi online di Indonesia telah mencapai 100 triliun rupiah. Sedangkan pada laporan Januari hingga Juli 2024 mencapai 174,5 triliun rupiah dengan 117 juta transaksi.